Teman-temanku, Shalom, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari Ibu Tri Ratna Ningsih. Ibu Tri Ratna Ningsih merasa bahwa dirinya ini adalah seorang yang susah, seorang yang bisa dikatakan berkekurangan, sehingga dia sangat berharap bahwa jangan sampai di dunia ini dia menderita, dan di dalam dunia yang akan datang dia pun akan menderita di neraka. Oleh karena itu dia terus berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar menyatakan diri kepada dirinya. Namun dia merasa bahwa Allah SWT itu terasa begitu sangat jauh. Dan dia berpikir bagaimana caranya agar dia menjadi seorang yang yakin akan keselamatan. Karena sesungguhnya dia sangat mendambakan akan keselamatan ataupun kepastian akan hidup yang kekal. Agar dia tidak lagi mengalami kesusahan yang sama atau bahkan lebih di dalam dunia yang akan datang. Ataupun setelah dunia atau setelah hidupnya berakhir. Karena itu teman-teman, berbagai cara dilakukannya, berbagai tindakan yang berusaha untuk dikerjakannya, tetapi tidak ada hasilnya. Sampai suatu kali dia berdoa, dia sholat kepada Allah SWT, sampai kemudian akhirnya Tuhan Yesuslah yang menyatakan diri bahwa dia datang karena dia peduli kepada setiap orang yang sudah di dalam rasa ketakutan oleh karena ketidakyakinan akan kepastian hidup yang kekal. Teman-temanku, seperti apa sebenarnya kisah lengkap daripada pertobatan dari Ibu Tri Ratna Ningsih? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Perkenalkan, nama saya Tri Ratna Ningsih, biasa dipanggil Ibu Tri, Ibu Ratna, boleh semuanya. Saya mempunyai 4 anak, 1 suami. Perjalanan hidup saya lahir di kota kecil di Jawa Timur, di kota Batu Malang. Saya terlahir dari orang tua non-Kristen. Kakek saya adalah sesepuh agama Buddha Kejawen, ibu saya Muslim Tulen, lingkungan saya macam-macam, Kristen, Islam, Buddha, kami hidup rukun di kota Batu. Pada waktu ibu saya mengandung saya 7 bulan, bapak saya pergi meninggalkan ibu saya. Sejak hari itu, sampai saya lahir, sampai saya besar, baru saya bertemu dengan bapak saya. Nah, umur 4 tahun, ibu saya meninggal dunia. Jadi saya diasuh oleh nenek kakek saya. Jadi saya tumbuh besar di dalam lingkungan banyak agama. Tetapi memang sejak kecil dididik secara religius. Jadi kalau satu suro pasti akan dibawa kami untuk naik gunung, untuk kami boleh beribadah menurut agama Buddha di atas gunung. Nah, sampai saya umur kelas 6 SD, kakek nenek saya diasuh oleh satu kakek, 2 nenek. Jadi satu kakek nenek suami istri, dan satu nenek adalah nenek sendiri. Jadi adik kakak, kakek nenek. Jadi waktu kelas 6 SD, kakek nenek saya meninggal yang sepasang suami istri. Lalu tinggal seorang nenek.
Jadi tak berapa lama pun nenek meninggal. Jadi notaben waktu itu saya merasakan bahwa saya hidup sendiri bersama kakak-kakak saya. Kak saya adalah seorang bungsu. Nah, dalam hati, karena memang pada waktu itu hidup saya benar-benar di bawah garis kemiskinan. Karena memang tidak ada hal-hal yang indah dalam hidup saya. Saya sejak kecil selalu bertanya, Allah itu ada enggak ya? Saya tidak memanggilnya Tuhan, karena memang dalam pandangan saya didikannya ya Buddha kejawen ya Muslim gitu. Jadi Allah di mana ya? Kalau Allah itu ada, kenapa saya miskin? Kalau Allah itu ada, kenapa saya tidak punya orang tua? Tetangga-tetangga saya, mereka punya rumah, mereka bisa jajan. Itu pertanyaan saya waktu kecil. Mereka bisa pergi kemana-mana dengan orang tuanya. Tapi bagi saya hanya untuk naik kendaraan umum, angkutan kota, angkutan desa, itu satu perkara yang sangat mewah. Jadi saya bertanya, Allah di mana? Dan saya ingin sejak kecil itu bertemu dengan Allah. Tapi dalam ajaran yang saya pahami, Allah itu jauh. Allah itu tidak bisa dibayangkan dan itu haram. Allah itu tidak ada, Allah itu zat. Saya sangat kesulitan. Jadi sejak kecil pun bagi saya terasa sangat hampa. Nah, beranjak terus dari SD sampai ke SMP. SMP saya ingin sekolah. Jadi saya mengajukan sendiri ke sebuah sekolah untuk saya daftar. Di sana pun saya menemui kepala sekolah, akhirnya saya juga mendapat beasiswa di sekolah itu. Tetapi di tempat kampung kami juga ada Yayasan YPPII, Yayasan Pekabaran Injil Indonesia. Nah, kami anak-anak kecil disekolahkan juga oleh mereka, ditampung oleh mereka. Tetapi para guru ini tidak mengajak kami untuk menjadi orang Kristen, tidak. Dan saya sejak kecil bertumbuh menjadi pribadi yang memang radikal untuk mengenal agama saya lebih dalam. Sampai kepada SMP saya lulus, saya sekolah dengan tentunya susah payah ya, saya berjualan untuk saya bisa sekolah, untuk supaya saya bisa hidup. Saya hanya berpikir sejak hari itu, dari kecil semasa itu, bahwa Allah sangat jauh. Allah tidak sayang sama saya. Nah, pada waktu SMA, saya masuk SMA Muhammadiyah. Di sana lebih dalam lagi saya belajar tentang agama lebih dalam. Karena kita orang Muslim itu terikat akan hukum. Jadi, kalau kamu mau banyak masuk surga, kamu harus melakukan perbuatan baik. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus melakukan banyak hal ketaatan Torah. Jadi, yang saya pahami adalah bahwa di antaranya memakai kerudung itu adalah bisa menolong kita masuk surga. Saya mulai berkerudung, saya mulai menjalankan syariat agama dengan ketat. Saya mulai belajar membaca Al-Quran dengan setia. Tetapi memang kelemahannya adalah membaca saja tanpa mengerti artinya. Jadi apa yang saya baca, karena memang kalau membaca Al-Quran itu akan dapat pahala. Nah, saya pikir saya orang miskin.
syarat-syarat untuk masuk surga itu ada korban. Nah, mana mungkin saya bisa berkorban, yang ada korban perasaan. Nah, akhirnya saya berpikir satu-satunya jalan yang bisa saya lakukan tanpa saya harus mengeluarkan uang atau harta, ya mungkin saya bisa melakukan perkara-perkara yang lain. Saya taat dalam sholat, saya mengaji, saya belajar Al-Quran. Nah, rasa saya yang membuat saya ingin bertemu Allah yang sesungguhnya itu sangat menyiksa saya. Karena saya menyadari betapa dosa-dosa saya sangat banyak. Sangat banyak. Bayangkan saudara, sahabat-sahabat, kita ini dari pagi sampai pagi. Apakah kita bisa hidup baik? Tidak tentunya. Saya bisa memikirkan pahala saya, kebaikan saya dengan dosa saya. Itu sangat-sangat timbangannya berat sebelah, lebih banyak dosa. Nah, sampai masa SMA, disitulah sebetulnya harusnya masa-masa yang indah. Masa-masa yang mekar-mekarnya seorang gadis remaja. Di masa itu karena saya tidak mempunyai pelindung, saya tidak mempunyai ayah. Ayah saya, kami sempat pernah bertemu sekali. Ayah saya dengan ibu yang lain, dengan anak-anaknya sudah sangat sibuk. Kalau kami ketemu, ya kami hanya berselisih paham saja. Jadi di dalam hidup saya ada rasa kecewa, rasa pahit yang begitu dalam akan kehidupan. Merasa ditinggalkan seorang diri, tidak punya siapa-siapa. Saya tidak mengerti, sebetulnya di pandangan saya itu, semua orang itu baik. Karena saya tidak pernah diajarkan, tidak pernah bertemu dengan seorang ayah. Jadi bagi saya setiap orang laki-laki itu adalah baik. Tetapi ternyata dunia ini itu kejam, Bapak Ibu Saudara. Sahabat-sahabat terkasih. Dunia ini kejam. Saya seorang gadis remaja yang polos, gadis desa. Lalu suatu hari, karena kami di sekolah kami ada praktek, saya sekolah kejuruan, sekolah peternakan, jadi diwajibkan untuk praktek. Nah, dalam sekian bulan kami akan ikut dalam sebuah perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu saya bertemu dengan seorang mentor di perusahaan yang membawahi kami. Saya berpikir, oh itulah orang tua saya, baik sekali, gitu. Tapi ternyata malapetaka terjadi, Bapak Ibu Saudara. Karena kebodohan ya waktu itu, kebodohan saya bisa jadi, kepolosan saya, ketidakmengertian saya. Jadi sewaktu kami pergi untuk berjualan untuk perusahaan itu di kota lain bersama teman-teman, kami pulang cukup malam, jam 12 malam. Nah, pulang terakhir yang diantarkan adalah saya ke tempat kos. Tapi ternyata saya menyadari baru besok paginya saya terbangun di sebuah hotel. Lalu saya berpikir, ternyata saat itu Bapak Ibu Saudara mohon maaf, jadi saya mengalami pelecehan seksual, saya mengalami pemerkosaan. Saya ingat-ingat, ternyata waktu di kendaraan saya diberikan air minum, air putih. Nah, saat saya terbangun, mungkin karena saya syok berat, saya merasa saya tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang membela saya. Saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa membela diri saya karena saya pikir saya mau bicara sama siapa karena saya seorang diri. Pagi hari, lalu saya diantarkan pulang ke tempat kos. Itu saya menginjak kelas 3 SMA sudah mau ujian, mau kelulusan. Dari peristiwa itu,
Besok hari saya baru sadar keadaan diri saya. Dari hari itu saya mengalami depresi yang mungkin tidak kelihatan, tapi cukup membuat saya ingin mati rasanya. Saya seperti orang gila hari itu. Sampai saya bersyukur bisa lulus sekolah, itu pun tidak dengan nilai yang bagus. Saya lulus dengan nilai semua nilainya 6, tidak ada 7 sama sekali. Bagi saya dunia sudah berakhir. Tidak ada pembela saya, tidak ada orang mengerti saya, tidak ada orang tua di sisi saya. Saya ingin bunuh diri hari itu. Saya sepanjang minggu, sepanjang hari, saya seperti orang gila. Saya keliling di jalan-jalan, berpanas-panasan. Sampai satu waktu saya berpikir bahwa, sampai kapan saya hidup begini? Akhirnya dengan perasaan dan hati yang hancur, saya mencoba untuk terus bangkit dan meneruskan sekolah saya supaya saya bisa lulus. Tapi ada satu perkara di hidup saya yang saya bilang, ya Allah, waktu itu saya berkata, ini saya pernah bersaksi, tapi ini belum pernah saya saksikan tentang bagaimana saya minta kepada Allah untuk dipindahkan ke kota lain. Karena saya sangat membenci kota ini. Bagi saya, mustahil saya bisa pergi, uang aja saya nggak punya. Nah, saya hari itu saya berdoa, ya Allah, saya sembahyang. Tolong bawa saya pergi dari kota ini untuk melupakan semuanya. Lalu saya berjalan terus dan saya lulus, tetapi ijazah saya masih ditahan di sekolah karena saya belum mampu bayar. Baru 1 tahun kemudian saya bisa ambil ijazah saya. Akhirnya saya ikut kakak saya yang nomor 1 ada di kota lain dan sudah berumah tangga. Saya ikut di sana. Nah, pertanyaan saya pun terus bertubi-tubi. Bagi saya, seseorang yang sudah hina, terkoyak, sudah tidak gadis lagi. Dia layak dihukum. Itu hukum Muslim. Dan saya sampai hampir pernah pengen datang kepada ahli agama untuk supaya saya bisa masuk surga. Baiklah, hukum apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya harus dirajam sampai mati? Karena kerinduan saya hanya satu, Bapak, Ibu, Saudara, dan para sahabat. Saya sudah menderita di dunia ini. Kalau saya harus masuk neraka, saya tidak sanggup. Saya hanya berpikir, Allah ada tidak buat saya. Jauh bagi saya, Allah itu sangat jauh. Tapi pertanyaan itu saya pendam terus-menerus. Akhirnya saya ikut kakak saya di kota lain. Kakak saya yang kami bertiga saudara, saya bungsu. Jadi kakak yang pertama ada di kota Malang, di kota kabupaten. Kakak saya yang nomor 2 pindah lagi, sudah pergi ke kota yang lain lagi. Di kota hari ini saya tinggal, yaitu di Bandung. Nah, saya pun ikut kakak saya. Tapi ternyata saya ikut 1 tahun. Ternyata di sana pun saya mengalami hal yang sangat tidak mengenakkan diri saya. Banyak hal pelecehan-pelecehan terjadi, tetapi tidak terjadi sampai pemerkosaan. Hati saya semakin remuk, semakin hancur. Lalu saya mencoba untuk belajar agama lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, akhirnya karena kefanatikan, keradikalan saya untuk mencari Allah yang sebenarnya, saya tidak sadar di kota asal itu mulai masuk ke ternyata saya masuk ke aliran yang terlindungi yang cukup. Waktu itu saya tidak mengerti bahwa itu adalah aliran garis keras yang kita itu akan diisolirkan, kita akan diasingkan sendiri. Bahkan kita akan mengharamkan sesama. Segala aturan harus ditaati. Nah,
Berjalannya waktu, saya terus belajar Al-Quran bersama orang-orang ini. Saya diasingkan, tidak bergabung dengan orang lain. Tetapi ada juga satu perkara dalam diri saya tidak tahan tinggal di kota itu karena kakak ipar saya sedemikian jahatnya kepada saya. Lalu pada saat saya mempunyai uang sedikit, saya mendapat kiriman dari kakak saya yang di kota lain, di kota Bandung. Saya berikhtiar pergi ke kota Bandung. Padahal saya tidak tahu kota Bandung ada di mana. Saya sangat tidak tahu, tetapi saya ingin menyelamatkan diri, saya juga ingin pernikahan kakak saya juga selamat. Lalu saya tidak bercerita apapun, saya beli tiket ke kota Bandung, saya tidak tahu Bandung di mana, saya pergi saja ke terminal, beli tiket, saya cuma pesan kepada tetangganya kakak saya bahwa saya pergi begitu saja. Pamitan gitu. Tapi saya tidak bicara kalau saya pergi ke tempat kakak saya yang nomor 2 di kota Bandung. Saya waktu itu bersyukur, alhamdulillah, Pak sopir bis tahu kalau saya ini sepertinya orang asing yang tersesat. Lalu ditanyalah sama beliau, mau kemana dek? Saya mau ke kota Bandung Pak, saya kasihkan alamat. Alhamdulillah orang itu baik. Saya diantarkanlah ke tempat kakak saya. Jadi kami ketemu. Nah, pertanyaan saya terus-menerus. Saya memikirkan begini, saudara sahabatku terkasih. Kalau saya mati hari ini, saya pasti masuk neraka. Karena dosa saya begitu banyak. Saya membayangkan hukum-hukum itu. Kalau kita mati, kita akan mengalami juga pertanyaan-pertanyaan di kubur. Akan mengalami siksa kubur kalau kita tidak menjawab dengan baik. Sedangkan nanti di alam kubur itu mulut kita nggak bisa jawab. Yang menjawab itu tangan kita, kaki kita. Akan ditanya, Allahmu siapa, agamamu apa. Di bumi pun, waktu kita hidup, ada 2 malaikat yang mencatat perbuatan baik, perbuatan buruk kita, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Lalu saya membayangkan bahwa dibayangkan juga di dalam agama kami bahwa masuk surga itu seumpama rambut dibelah 7 setajam pedang. Saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Pahala saya kurang, saya miskin, hidup saya ini badan saya tidak suci lagi, dosa saya banyak, saya untuk mengadakan korban mana bisa, saya tidak punya. Lalu kesempatan saya masuk surga, bagi saya itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Setiap kali ada tetangga atau siapapun yang meninggal, saya tidak akan pernah bisa tidur. Lalu saya mulai di kota yang baru masuk kembali ke aliran garis keras. Karena menurut saya kalau saya mentaati hukum-hukum di dalam agama saya, akan menolong saya masuk surga. Lebih keras lagi, jadi di Bandung saya mulai masuk ke anak-anak muda yang kita mulai dididik silat, dan ternyata itu nantinya kita akan dididik menjadi laskar jihad. Buat saya tidak masalah. Yang penting masuk surga. Nah, satu aturan lagi bahwa kalau kita di dalam hukum agama yang dulu adalah bahwa semakin engkau berbuat menghukum orang kafir, engkau punya pahala. Jadi orang di luar kita itu kafir. Itu darah mereka halal. Kalau kau dapat darah mereka, engkau akan masuk surga. Itu pemahaman dahulu. Nah,
Setelah itu saya mulai belajar terus. Nah, di sela-sela waktu itu saya bertemu dengan seorang pemuda. Tidak berselang lama, saya hanya berpikir begini, saudaraku. Pemuda itu bertanya, apakah engkau gadis? Saya bilang, tidak. Saya tanya, apakah kamu mau sama saya? Dia bilang mau. Lalu saya tidak berpikir tentang cinta, saya tidak berpikir tentang pacaran yang indah, tidak. Buat saya hanya begini, kalau ada seorang yang mau dengan saya, ya sudah cukup. Karena saya tidak sempurna. Ya sudah, baiklah. Saya mau menikah dengan dia. Nah, setelah saya menikah, saya mulai mengurangi kegiatan ikut di garis keras. Tetapi saya tetap menjadi orang yang sangat fanatik. Jadi saya benar-benar tetap menghalalkan darah orang kafir. Kami berumah tangga. Saya mempunyai anak 3 dengan beliau. Tetapi karena kita sangat-sangat pernikahannya tidak dilandasi dengan hal yang benar, maka pernikahan itu menjadi pernikahan yang seperti neraka. Lalu saya pun berpikir, kok saya hidup kok seperti di neraka terus-menerus ya? Kok Tuhan Allah itu di mana ya? Jadi pertanyaan saya terus muncul. Terus saya mencari, semakin saya mencari, semakin saya menjadi radikal, semakin saya menjadi fanatik. Sampai satu waktu saya mengalami depresi berat. Sangat-sangat berat. Bahkan saya merasa bahwa saya sudah tidak punya harga diri lagi. Kalau saya bertemu dengan orang, saya akan menangis. Rasanya karena di dalam hukum agama yang dulu, perempuan itu sangat tidak dihargai. Bahkan hadis-hadis pun mengatakan nanti di neraka itu kebanyakan perempuan. Saya mulai berpikir, apakah saya ini dilahirkan hanya untuk dimasukkan neraka? Saya terus mulai menjadi semakin fanatik. Saya mendidik anak-anak saya yang kecil-kecil itu fanatik, sangat-sangat fanatik. Bahkan kalau bisa saya ketemu, mohon maaf ya, saya ketemu orang Cina, itu bisa saya lemparin batu. Hanya untuk apa, saudaraku? Hanya untuk mencari pahala. Sebuah pemahaman yang sangat-sangat salah ya. Tapi menurut saya hari itu benar. Nah, tapi akhirnya pernikahan kami hancur berantakan. Itu setelah terjadi begini. Sampai saat saya depresi, saya mulai puasa 1 bulan lamanya. Saya mulai menjalankan syariat agama dengan benar, menurut hukum-hukumnya. Segala sholat saya kerjakan, 5 waktu, sholat sunnah, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, semua saya kerjakan. Tidak ada yang saya kerjakan. Tapi hati saya tetap hampa, saudara. Setiap selesai saya sembahyang, saya merasa kok hati saya tidak pernah ada bahagianya ya. Kok tetap hati saya susah ya. Lalu di dalam sholat saya bertanya. Setelah saya selesai membaca Al-Quran, saya bertanya. Ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Di manakah itu? Jalan lurus yang engkau rahmati, jalan orang-orang yang engkau rahmati, jalan menuju surga itu di mana? Saudara aku terkasih, saya tidak ingin pindah agama, tidak. Lalu suara di hati saya berkata begini, kalau kamu mau masuk surga, kamu ikut Yesus. Saya sudah pernah mendengar nama Yesus waktu saya kecil. Tapi saya tidak pernah mau ikut Yesus. Bagi saya, Yesus itu manusia.
Saya berpikir malam itu, jam 1 malam, waktu suara itu berkata, saya pikir itu setan buat saya. Jadi saya mulai baca ayat kursi. Saya mulai usir-usir suara itu. Lalu saya tidur, mencoba untuk tidur. Pagi hari saya melakukan kegiatan seperti biasa, tidak pernah keluar rumah, karena buat saya wanita yang paling hina, perempuan yang tidak berharga. Malam saya sholat lagi tahajud jam 1 malam, saya bertanya, ya Allah, jalan lurus menuju surga, ihdinas siratal mustaqim. Di mana? Saya ingin ketemu Allah. Suara itu datang lagi di hati saya, saudara. Dari dalam hati. Kalau kamu mau masuk surga, kamu mau selamat semua keluargamu, kamu ikut Yesus. Saya menolaknya lagi, saudara. Buat saya itu setan. Lalu besok hari saya pun bertanya kembali setelah saya sholat. Karena kali ini pun saya berjanji, apapun hari ini yang saya dengar, saya akan turutin. Lalu saya tanya lagi, setelah selesai sholat, ya Allah, jalan menuju surga di mana? Saya ingin ketemu Allah. Kamu ikut Yesus. Tapi suaranya itu, saudara, dari hati saya tidak audible. Tapi saya merasakan di malam yang ketiga itu sebuah kuasa yang penuh wibawa yang menguasai saya, sehingga saya itu seperti benar-benar tunduk, takluk, tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berpikir, hanya gemetar. Padahal saya sendirian. Kamu ikut Yesus. Karena saya tidak tahan, akhirnya saya lipat mukena, saya masukkan Al-Quran ke dalam tas. Saya berdiri. Hai Yesus, siapa engkau? Kalau engkau benar-benar Tuhan, buktikan sama saya. Nah, dalam keadaan seperti ini tuh pernikahan saya itu sudah diambang kehancuran, benar-benar sudah hancur karena saya juga mengalami siksaan-siksaan dari pasangan saya, dipukul, dicekik, itu sudah saya alami. Jadi buat saya Bapak Ibu Saudara, hidup ini tuh dunia udah runtuh, udah kiamat, udah neraka duluan. Saya mengalami KDRT di dalam rumah tangga. Jadi benar-benar secara jujur kalau saya sampai hari ini ada, itu karena Yesus, gitu. Nah, kembali lagi ke topik. Akhirnya saya pagi itu saya tidak tidur. Saya telepon teman saya yang Kristen. Waktu itu belum ada HP, waktu itu ada telepon rumah saja. Jadi saya telepon dia, saya bilang, tolong saya pengen ketemu pendeta. Saya mau tanya Yesus itu siapa. Teman saya kaget, ngapain? Ya udahlah pokoknya bawa saya ke pendeta. Nah, akhirnya saya dibawalah ketemu seorang pendeta yang hari ini saya belum pernah bertemu dengan beliau, sama sekali tidak kenal. Ada satu perkara di luar pemerkosaan, ada satu perkara yang sangat menyedihkan hati saya, membuat saya sakit. Itu saya simpan. Saya hanya berjanji begini. Hanya Allah yang tahu hidup saya. Tidak satu manusia pun yang tahu keadaan saya. Dan peristiwa ini akan saya bawa sampai saya mati. Lalu saya bertemu dengan Bapak Pendeta ini. Kami kenalan. Dalam perkenalan itu Bapak Pendeta ini cerita. Beliau menceritakan kisah hidup seseorang. Beliau cerita mengalir begitu saja. Saya mendengarkan dengan benar. Loh kok itu kan ceritanya Bapak Pendeta ini kan hidup saya persis. Dan rahasia yang saya simpan itu, Bapak Pendeta itu ngomong, saya kebingungan, saudara.
Saya lalu tanya-tanya dalam hati. Kan Pak Pendeta ini Tuhannya Yesus. Aku Tuhannya Allah. Aku kan doanya ngomongnya sama Allah. Kok Pak Pendeta ini tahu? Berarti kan dia dikasih tahu Tuhannya. Nah, berarti kalau Tuhannya dia tahu, berarti Tuhannya dia ya Allah itu. Detik itu hikmat itu masuk ke dalam hati saya. Bahwa Tuhannya Pak Pendeta itu ya Allah yang saya cari-cari. Karena dia tahu saya. Karena saya berjanji tidak akan pernah orang satu pun tahu kecuali Allah yang saya sembah, yang saya akan sampai mati saya bawa ke peristiwa itu. Lalu saya berkata begini saja, Pak Pendeta, baiklah, saya tahu Yesus yang saya tantang tadi malam menunjukkan kuasanya lewat Pak Pendeta. Sekarang juga saya mau jadi pengikut Yesus. Saya mau jadi orang Kristen. Malah Pak Pendetanya yang kaget, saudara. Loh Bu, saya enggak ngeristenin orang katanya. Saya bilang, enggak Pak Pendeta. Tuhan Yesus sudah menemui saya. Sekarang saya mau ikut dia. Lalu saya dituntun untuk menerima Tuhan Yesus. Mengakui bahwa saya orang berdosa, saya bertobat. Itu saja yang beliau tuntun, tapi ada satu peristiwa yang beliau itu bicara begini. Ibu, nanti setiap hal di dalam ibu yang menyakitkan hati ibu, yang menyedihkan, tulis ya, siapa-siapa yang menyakiti ibu. Lalu ibu bawa ke hadapan Tuhan, doa, terus ibu juga minta ampun, ampunilah mereka. Setelah itu, ibu bercermin, kata beliau. Saya pikir apa hubungannya doa saya dengan cermin, gitu kan. Tapi saya pikir apa salahnya. Nah, saya pulang, saya sendirian di kamar, sepanjang hari, saudaraku, itulah hal terindah dalam hidup saya. Saya menulis semua orang yang menyakiti saya, semua peristiwa hidup saya tulis. Wah, sampai 2 lembar kertas folio penuh. Lalu saya angkat kertas itu ke atas. Tuhan Yesus, ini. Aku mau mengampuni, mau menerima ini semua, mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hatiku. Kini tolong saya. Pada waktu saya menerima dan menyerahkan itu semua di kamar saya secara sendirian, itu seperti ada aliran air sejuk, hawa sejuk masuk ke kepala saya. Masuk terus ke hati saya. Rasanya saudaraku, itulah yang namanya kelepasan. Itulah yang namanya damai sejahtera. Tidak bisa dibeli. Sungguh-sungguh. Aduh, saya kalau mengingat hal itu. Kehampaan hati saya ini telah diambilnya. Kekosongan ketakutan saya akan neraka diambilnya. Sebelum sampai ke sana, Bapak Pendeta itu bilang toh sama saya. Saya dibacakanlah firman Yohanes 14 ayat 6, saudaraku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah suara yang 3 malam berturut-turut bicara kepada saya. Oleh karena firman ini, saudara, saya mengalami kelepasan. Saya rasanya bahagia sekali, saudara. Damai yang tak terkatakan, yang luar biasa. Nah, akhirnya dari peristiwa itu, saya mulai bercermin malam itu. Setelah saya selesai berdoa, saya bercermin. Ternyata, saudara, ada senyuman di bibir saya. Ada keindahan, karena selama ini saya tidak pernah tersenyum, saya selalu menangis. Saya ingin ketawa mengingat perkataan Bapak Pendeta.
Berarti beliau semua teman-teman melihat kesedihan di mata saya. Dari saya umur 0 sampai saya menerima Tuhan Yesus waktu itu tahun 98, saya lahir tahun 69. Sekitar umur 29 tahun waktu itu Krismon. 29 tahun saya didera oleh penderitaan yang begitu hebat. Saya dulu merasa bahwa Allah tidak ada buat saya. Hidup saya neraka, saya orang yang dikutuk. Saya orang yang hina. Saya orang yang tidak berguna sama sekali. Tapi sekejap malam hari itu, siang hari itu, saat saya terima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Damai yang tak terperikan, yang tak tergantikan. Ketakutan saya diangkat. Kesedihan saya diangkat. Saya bahagia. Tetapi tetap di dalam kebahagiaan saya menerima Tuhan Yesus, masalah hidup saya masih banyak, saudara. Karena kehidupan saya dengan suami yang dahulu, benar-benar kami menikah Muslim kan, jadi hubungan kami sangat-sangat tidak baik, udah hancur lebur, banyak luka di sini, luka di sana. Hajaran-hajaran itu kan tidak dalam sekejap bisa memulihkan hati saya. Karena saya mengalami terus-menerus KDRT selama pernikahan. Jadi akhirnya pernikahan kami berantakan, kami berpisah. Anak-anak masih kecil-kecil. Nah, itu cerita berlanjut tentang kehancuran pernikahan. Tetapi pada saat saya menerima Kristus, jadi ada berita bahagia, ada berita kehancuran. Saya tidak mengerti, tapi ya akhirnya saya bisa menerimanya lah. Karena saya terlahir adalah orang yang fanatik dan radikal, jadi orang Kristen pun percaya Yesus, saya juga tetap radikal dan fanatik. Jadi saya tinggal di perumahan itu, saya itu seorang ibu yang memang banyak kegiatan. Dengan Karang Taruna, dengan ibu-ibu, saya seorang instruktur senam. Jadi saya mempunyai banyak teman, mempunyai banyak yang ikut dengan saya. Lalu hari itu satu hari, saudara, dari saya mengenal Kristus itu, saya itu pengen tahu dalamnya gereja. Jadi kalau ada namanya undangan persekutuan, undangan ke gereja, mau gereja Katolik, Pantekosta, GKI, apapun gerejanya saya masuk, saya ikut. Karena saya pengen tahu. Saya masukin itu gereja Katolik, Katolik Karismatik, GKI, Pantekosta, GPI, semua saya masukin. Nah, tetangga bertanya, Bu Ratna kok ke gereja? Lah, karena saya orang yang sangat terbuka dan menggebu-gebu, jadi saya pengumuman kepada tetangga. Hari itu, bulan Ramadan, saudara. Saya pengumuman tetangga-tetangga bahwa saya itu sekarang Nasrani. Nah, setelah saya menjadi orang Nasrani, mulailah bergejolak itu perumahan. Nah, anak saya pun tanya, Mama ke gereja? Iya, Dek. Mau ikut? Enggak ah, nanti murtad, masuk neraka. Karena memang itulah yang saya ajarkan kepada anak saya. Anak saya yang paling gede, sekarang sudah lulus dari Sekolah Tinggi Teologi ya, yang nomor 3 baru semester 5 di Sekolah Tinggi Teologi ya. Nah, anak saya yang nomor 1 tuh, yang baru lulus, sejak kecil saya sudah didik fanatik. Dia pinter kiroah, dia juara kiroah. Jadi, saya bilang, Mbak mau ikut ke gereja? Enggak ah, kafir katanya. Ya sudah. Nah, besok hari Minggu besoknya, dia tanya, dia tuh senang menyanyi. Mama, di gereja ngapain? Di gereja itu bisa nyanyi, bisa main musik, mau ikut? Pengen, katanya. Nah, saudaraku, anak saya bawa lah waktu itu ke gereja. Nah, disinilah peran seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang guru sekolah minggu yang sangat baik,
Beliau seorang pengusaha, tapi dia seorang yang humble. Dengan tekun menolong anak saya, menyambut anak saya. Karena sambutan guru sekolah itu yang begitu baik, anak saya bilang, Mama, aku ikut mama saja ke gereja. Wow. Saudaraku, saya mendengar kalau orang lain itu susah anaknya ikut Kristen, tapi anak saya 3 langsung semua ke gereja. Nah, setelah anak-anak juga ke gereja, akhirnya saya pergilah ke sekolah anak saya. Saya bilang, saya konsultasi dulu dengan si mbaknya, Mbak, boleh mama ke sekolah bilang bahwa kamu nggak usah pesantren kilat karena kamu sekarang Nasrani. Iya mama, katanya. Lalu saya pergilah ke sekolah, saya bilang sama Bapak Guru mohon izin, anak saya sekarang tidak usah ikut pesantren kilat karena kami sekarang Nasrani. Lalu saudara, mulailah bergejolak baik di sekolah. Jadi anak mulai mengalami dibully. Hai si kafir, hai si hitam, bla bla bla, kebun binatang keluar semua buat dia. Tapi saya melihat imannya tangguh karena dia mengalami sendiri kasih sayang Tuhan. Dia tidak bergeming. Lalu di perumahan mulai terjadi pergolakan panas. Di masjid-masjid diumumkan ada seorang ibu yang menghina umat muslim, membakar Al-Quran, fitnahan terjadi demikian panas, sampai satu malam aparat datang ke rumah saya. Aparat datang, ada 4 orang. Ada tetangga aparat desa, ada aparat orang luar. Mereka bilang sama saya, Ibu, situasi perumahan ini sedang panas. Kami mohon Ibu bijaksana. Apakah Ibu mau kembali menjadi Muslim supaya reda suasana ini? Saya waktu itu belum begitu mengerti tentang Injil, saudara. Tapi buat saya berpikir gini, rasa damai sejahtera, ketakutan kehilangan semuanya diangkat oleh Tuhan. Lalu surga yang saya cari-cari sudah ada bersama saya. Masa saya mau tukar, saya disuruh masuk Muslim lagi? Ya saya nggak mau lah saudara. Saya bilang sama beliau-beliaunya, mohon maaf Bapak, saya tetap Kristen. Terima kasih buat Bapak-Bapak yang baik, kata saya. Mereka bilang, kalau Ibu tetap berkeras hati, kami tidak tanggung jawab atas nyawa Ibu dan anak-anak. Besok, kalau Ibu dibantai, kami angkat tangan. Saudaraku, hari itu saya berpikir simpel saja, saudara. Tapi saya itu merasakan bahwa itulah karunia Tuhan yang berikan kepada saya. Dahulu saya takut mati karena saya takut masuk neraka. Setelah sekarang saya sudah menerima surga, saya bertemu dengan Allah yang benar. Masakan saya mau masuk neraka lagi? Tidak. Kalau malam ini, hari ini pun saya mati, baiklah saya mati tidak masalah, karena saya masuk surga. Saya cuma bilang, tidak apa-apa, saya menerimanya. Mereka pulang. Besoknya saya dihakimi massa, dituding-tuding di depan rumah. Pokoknya dihakimi massa sekampung. Itu siang hari. Siang hari saya dihakimi massa, dan saya hanya tunduk, tidak bisa jawab, karena saya belum mengerti apa yang harus saya katakan. Saya cuma bilang sama Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan apapun yang terjadi. Saya tetap ikut Yesus. Lalu malam hari rumah saya dikepung massa. Saya tidak tahu itu massa dari mana. Bunuh saja orang Kristen, bantai Yahudi, rame. Pokoknya saya dikepung dan saya tidak tahu sampai jam berapa saya dikepung massa. Saya hanya malam itu, sungguh Tuhan itu memberikan tidak ada ketakutan tapi damai sejahtera. Jadi saya tidak takut waktu dikepung. Saya kumpulkan anak saya 3 kecil-kecil ini. Lalu kita berdoa. Berdoanya cuma gini, saudara. Tuhan,
kami mau tidur, lindungi kami dalam nama Yesus, amin. Itu saja. Lalu saya setel lagu rohani, ditip, kami tidur sampai pagi. Sampai pagi kami tidak tahu kemana itu orang. Telepon di rumah berdering dari semua. Ternyata malam itu seluruh anak-anak Tuhan dari gereja manapun mereka bersepakat mendoakan kami. Dari Katolik, Pantekusta, semua teman-teman yang kenal kami. Mereka serempak berdoa malam itu untuk kami. Puji nama Tuhan. Kalau saya ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rancangan yang indah dan saya harus beri yang terbaik buat Tuhan. Itu ikrar saya buat Tuhan waktu itu. Nah, akhirnya kami berjalan seperti biasa. Setelah itu beberapa hari kemudian ternyata tetangga kami itu banyak yang sakit. Yang ini sakit, yang itu enggak, yang sakit semua. Lalu Bapak Pendeta itu bilang begini sama saya. Ibu Tri, Ibu Ratna, kunjungi mereka, maafkan mereka. Saudara bayangin, saya ini kan orang baru bertobat. Saya ini preman, saudara. Watak saya ini watak preman. Kalau orang bilang, saya tidak selembut ini, saya ini orangnya senggol bacok begitu. Kalau kamu menyakiti saya, gue hantam lu. Saya begitu orangnya. Lalu saya disuruh datang untuk memaafkan mereka. Duh, ditaruh mana hati saya, pikiran, perasaan saya. Tapi Pak Pendeta bilang, kan Tuhan mengajarkan pengampunan. Ibu sudah diampuni. Saya belajar taat walaupun hati saya sakit, marah, benci. Tapi saya datang sama mereka. Saya nggak bisa doa, cuman saya salami terus dalam hati saya ngomong, Tuhan ampuni mereka. Ternyata setelah saya kunjungi satu persatu mereka sembuh. Di situ saya belajar namanya memaafkan. Sakit, saudara, memaafkan itu. Sakit sekali. Nah, ternyata setelah sekian bulan ada tetangga yang baik cerita bahwa orang-orang yang sakit itu adalah orang-orang ternyata yang mengepung saya malam itu. Nah, akhirnya terus berjalan kehidupan. 1 tahun kemudian Tuhan pindahkan kami ke tempat lain. Nah, ini dimulai lagi babak baru di dalam saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tak semudah itu ikut Tuhan, tak semulus itu ikut Tuhan. Kami benar-benar ada dalam garis kemiskinan, miskin. Bayar listrik saja nggak bisa, makan saja susah, anak kecil-kecil listrik dicabut oleh PLN. Hari itu saudara saya menangis, saya terdiam di kursi, saya menangis, saya sedih. Kali ini waktu saya mendengar suara Tuhan ada di hati saya mendengar iblis di telinga saya. Bilang begini, mana kamu ikut Yesus miskin, bisa makan. Karena memang hari itu saya nggak punya apa-apa, saudara. Beras pun nggak ada, cuma ada secangkir. Lalu nggak ada apa-apa lagi yang bisa kami makan. Sejenak 10 menit saya menangis. Saya mulai terlena, betul juga ya. Kenapa ikut Yesus susah kayak gini? Lalu 10 menit saya tertegun dan menangis berurai air mata karena saya lihat anak-anak saya. Tiba-tiba begini di hati saya, bilang begini, hai, bukankah kamu punya surga? Lalu saya pikir, iya juga ya. Kalau kamu nggak makan, bukankah Yesus tahu? Iya juga ya. Akhirnya saya bangkit berikrar kembali, saudara. Saya menguatkan hati saya bilang, hai iblis, dengar. Kalaupun saya mati hari ini, Yesusku tahu dan aku punya surga. Enyako dalam nama Yesus. Hati saya tenang, saya duduk, saya mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Saudara, maghrib tuh ada yang ketok pintu. Ada seorang hamba Tuhan datang, bawa beras sekarung. Saya rasa saudara-saudara juga mungkin merasakan pertolongan Tuhan yang seperti saya rasakan. Tapi buat saya, paling pantang kalau saya susah, saya ngomong manusia.
buat saya Tuhan sudah cukup. Sampai hari ini Tuhan cukup buat saya. Jadi bawa beras, bawa makanan, bawa uang. Aduh, semakinlah saya ini, semakinlah hati saya mengasihi Tuhan, semakin saya lihat bahwa Tuhan Yesus itu hidup, saudara. Loh, saudara, engkau yang ada di luar sana, Tuhan Yesus itu hidup, saudara. Kita ini belum bisa ketemu Tuhan karena kita ini daging yang penuh dosa. Allah kita suci dan kudus karena Dia roh. Lalu terus mulai berkelanjutan, saya yang belum mengerti dengan benar ajaran firman Allah, saya berkumpullah dengan orang-orang, teman yang mengaku Kristen. Kami mulai awalnya benar, kami mulai berdoa bersama, kami sering keliling kota berdoa untuk kota-kota. Tapi semakin hari ajaran ini semakin sesat ternyata, saudara. Saya tidak mengerti. Saya pikir Kristen itu kayak gitu ya. Jadi begini ajarannya. Satu kata pemimpin itu seperti kata Tuhan. Jadi kalau pemimpin itu ngomong A, anggotanya semuanya harus A. Jadi karena saya belum mengerti Alkitab, saya pikir ikut saja. Nah, sampai dia pun ngomong bahwa pernikahan itu boleh kawin cerai. Lalu mulailah dia ini meminta harta kekayaan kami, katanya untuk alasan pelayanan. Mulailah perhiasan anak-anak kami diminta. Saya pikir saya percaya saja itu. Sampai pada waktu itu benar-benar saya hancur lebur, rumah saya habis untuk organisasi ini. Sampai satu waktu saya benar-benar hancur di dalamnya, hancur lebur. Hidup saya semuanya hancur oleh karena organisasi ini. Satu waktu saya punya kerinduan untuk saya sekolah Alkitab. Saya sekolah teologi ya. Perjalanan ini begitu panjang, saudara. Sejak saya mengenal anak Tuhan itu, anak saya SD kelas 5. Sampai anak saya SMA, saya ikut organisasi ini. Dan hancur sekian tahun, sekian puluh tahun itu hancur lebur. Hancur, saya remuk redam. Rasanya tuh, kok ikut Tuhan seperti ini ya. Tapi satu hal tetap, saya bersyukur Tuhan pegang saya. Tuhan pegang saya. Sampai akhirnya kami bisa keluar dari organisasi ini anugerah. Ini sempalannya yang ada di sebuah kota di Jawa Tengah. Yang pemimpinnya mungkin sudah dipanggil Tuhan. Jadi ini menghancurkan banyak rumah tangga, menghancurkan pribadi-pribadi. Tapi puji nama Tuhan, saya bisa keluar dari situ atas doa-doa teman-teman. Akhirnya anak saya bisa masuk kuliah teologi dan keluar dari sini. Anak saya 2 masuk sekolah teologi, lalu yang nomor 2 sekolah kuliah perhotelan. Semua karena anugerah Tuhan. Anak-anak saya bisa sarjana kuliah teologi, termasuk saya sekolah teologi dan sudah lulus anugerah. Dan sejak itu saya berjanji kepada Tuhan untuk saya memberikan hidup saya menyerahkan anak-anak saya sebagai buah untuk Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya. Dan hidup saya hari ini, saudara, dulu saya banyak hidup di dalam gereja, tetapi tahun-tahun terakhir setelah saya lulus sekolah, saya kembali kepada dunia di mana saya diambil Tuhan untuk khusus kaum kedar. Saya melayani di kontekstual, jadi saya berjalan dalam diam, saya mulai mencari jiwa-jiwa dimanapun Tuhan pimpin saya. Dan Bapak Ibu Saudara, ladang sudah menguning. Tuaian sangat banyak. Hari terakhir kemarin saja saya baru bertemu
seseorang yang sangat haus mencari Isa Al-Masih. Karena kerinduannya seperti saya dahulu. Jadi saya semakin sukacita. Kemanapun Tuhan pimpin, Tuhan suruh saya pergi. Saya akan pergi untuk mencari jiwa. Demikian saudaraku, kesaksian saya. Puji Tuhan, kesaksian dari Ibu Tri Ratnaningsih ini menunjukkan bahwa dia yang tadinya haus dan lapar akan hidup yang kekal, akan kebenaran, akan kepastian, akan keselamatan ke surga. Akhirnya dia menemukan jawabannya di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya dia tidak lagi ragu-ragu. Akhirnya dia tidak lagi takut dan tidak lagi merasa bahwa dia tidak bisa merasakan Tuhan, dia tidak bisa merasakan akan damai sejahtera. Justru Tuhan Yesus sendiri yang menemui Ibu Tri Ratnaningsih sehingga kemudian dia meyakini bahwa Tuhan Yesuslah jalan keselamatan, jalan yang lurus. Sebab firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa ke surga kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Ibu Tri Ratnaningsih setelah mendapatkan dan meyakini akan kepastian hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus, dia pun menjadi seorang yang melayani Tuhan. Dia juga menjadi seorang yang sangat serius dan taat kepada ajaran firman Tuhan. Dia juga melayani anak-anaknya, membawa keluarganya kepada Tuhan Yesus, serta melayani Tuhan sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua dan terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan agar kita dipakainya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.